Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Pratama Imami dari Prodi ATN 3B dengan NIM 10622001112. Saya ingin mempresentasikan analisis saya tentang alasan pembenar, alasan pemaaf, dan kausalitas dalam hukum pidana. Yang pertama adalah alasan pembenar, yang dimana alasan pembenar termasuk ke dalam bagian dari alasan penghapus pidana. Penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Alasan pembenar adalah pembelaan terpaksa atau not-war sebagaimana yang tertulis dalam hukum pasal 4 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang dekat pada itu yang melawan hukum, pada saat itu adanya sebuah tindakan pidana yang tidak selalu mendatangkan hukuman bagi orang yang melakukannya. Hal ini dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan merupakan asas pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, dalam hal pidana, seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari persoalan apakah dalam melakukan perbuatan ini seseorang tersebut mempunyai kesalahan. Oleh karena itu, hal tersebut pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri atas 3 syarat, yaitu kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari sisi pembuat adanya perbuatan melawan hukum, yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya. Yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. Dalam KUHP, persoalan kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam pasal 4 ayat 1 yang menyatakan barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya itu atau tergantung karena cacat tidak dipidana. Dalam masalah dasar penghapus pidana, ada pembagian antara dasar pembenar dan dasar pemaaf dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana dengan berupa dasar pembenar. Maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya sehingga menjadi legal atau boleh. Pembuatnya tidak dapat disebut pelaku tindak pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan terutama ditujukan kepada hakim. Hakim peraturan ini menetapkan dalam keadaan bagaimana seorang pelaku yang telah memenuhi hukuman delik yang seharusnya tidak pidana. Hukuman menempatkan wewenang dan dari pembuat undang-undang yang menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Alasan pembenar ini kemudian menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan meski perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Jika perbuatan tidak melawan hukum, maka tidak mungkin ada pemidanaan. Sejatinya hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang dijatuhkan terhadap yang dilakukannya. Setelah itu ada lagi alasan pemaaf. Alasan pemaaf dalam konteks hukum pidana
Terdapat beberapa alasan pentingnya pemaafan yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, aspek kemanusiaan. Pemaafan dalam hukum pidana dapat dilihat sebagai ekspresi dari nilai-nilai kemanusiaan, memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk mendapatkan pengampunan atau mengurangi hukuman, dapat dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap potensi perbaikan dan rehabilitasi seseorang. Pemulihan dan rehabilitasi. Pemaafan bisa menjadi instrumen untuk mendorong pemulihan rehabilitasi pelaku kejahatan, memberikan kesempatan kedua dapat membantu mereka mengubah perilaku, menyesali tindakan mereka, dan kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Ketiga adalah efisiensi hukum. Terkadang pemberian pemaafan bisa menjadi alat efisiensi dalam sistem hukum. Memperhatikan konteks dan karakter pelaku kejahatan tertentu dapat menghindari pengeluaran besar untuk penuntutan dan kejahatan hukuman yang panjang. Beberapa kasus atau korban kejahatan mungkin merasa lega atau mendapatkan kedamaian batin dan memaafkan pelaku kejahatan. Ini bisa membantu proses penyembuhan bagi para korban yang mengalami dampak kejahatan tersebut. Keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif menekankan pentingnya memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan, baik kepada korban, masyarakat, maupun pelaku kejahatan itu sendiri. Pemaafan bisa menjadi bagian dari proses restoratif untuk memulihkan hubungan dan mengembalikan keseimbangan. Setelah itu ada lagi teori kausalitas dalam hukum pidana, yang artinya konsep mengevaluasi hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku kejahatan dan hasil dari tindakan tersebut. Terdapat beberapa teori menjelaskan konsep kausalitas dalam hukum pidana. Di antaranya teori sebab langsung menyatakan bahwa tindakan pelaku kejahatan secara langsung menyebabkan hasil atau akibat tertentu tanpa campur tangan dari manusia. Campur tangan dari faktor lain di antaranya dalam teori ini terdapat hubungan langsung yang menyatakan antara tindakan pelaku hasil yang muncul. Yang kedua, teori efisien, yang dimana teori tindakan pelaku kejahatan dianggap sebagai yang efisien dari hasil atau akibat yang muncul, meskipun ada faktor lain yang turut berperan dalam terjadinya akibat tersebut. Setelah itu ada teori sebab terakhir, berfokus pada penentuan sebab akibat yang paling signifikan atau yang paling terjadi sebelum terjadinya hasil atau akibat yang diakibatkan oleh tindakan kejahatan tersebut. Teori kausalitas sosial yang menganggap bahwa tindakan kriminal terkadang disebabkan oleh faktor-faktor sosial, lingkungan, kondisi ekonomi, atau situasi sosial tertentu, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh tindakan pelaku dapat dianggap sebagai faktor dari tindakan kriminal. Setelah itu teori kausalitas tidak langsung, yang dimana membahas bagaimana tindakan atau faktor-faktor yang langsung terkait dengan tindakan pelaku dapat memiliki kontribusi terhadap terjadinya suatu kejahatan. Setelah itu ada teori kausalitas tidak wajar, yang dimana menekankan keabsahan atau rasionalitas hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku kejahatan dan hasil yang diakibatkannya. Teori kausalitas dalam hukum pidana digunakan untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab manusia yang melakukan kejahatan terhadap tindakan mereka yang ditimbulkan olehnya atas tindakannya. Penilaian kausalitas ini menjadi penting
dalam menentukan kausalitas atau ketepatan penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan. Mungkin sekian hasil pembicaraan atau analisis saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.